Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Matahari mulai tinggi dan cahayanya memasuki sela-sela tirai kamar Dewangga. Zahra menggeliat. Badannya benar-benar sakit. Matanya mulai terbuka saat sepasang tangan kekar memeluk perutnya semakin erat. Ingatan tentang hal panas semalam menyerbu dirinya dan tentu Zahra menoleh ke sampingnya dan kembali lagi setelah melihat siapa yang memeluknya. Mas Dewa, kamu sudah bangun. Sayang. Jantung Zahra berdebar begitu kencang. Bukan mimpi yang erotis, tapi memang Zahra dan Dewangga melakukan hubungan badan. Bagaimana bisa semalam Zahra begitu pasrah dan melakukannya? Zahra tak bisa mengatakan apapun, suaranya tercekat. Dan itu membuat Zahra semakin pusing. Dia tak tahu harus menyikapi ini seperti apa. Aku akan mandi, Mas. Mandilah. Zahra segera memakai kimono yang terlepas semalam dan memakainya untuk pergi ke kamar mandi. Zahra masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Zahra masih saja diam. Jantungnya masih saja berdegup kencang. Zahra masih merasakan sensasi bercinta tadi malam dengan durasi cukup panjang dan membuatnya puas. Zahra bahkan baru merasakan tidur nyenyak setelah bercinta semalam. Zahra menggigit bibir bawahnya saat mengingat kejadian semalam. Bahkan bagian sensitifnya terasa basah. Zahra memejamkan matanya saat sepasang tangan menelisik punggung dan memeluk pinggangnya. Zahra cukup terkejut, tapi dia tahu siapa yang memeluknya. Mas. Ya sayang, kamu mandi lama sekali. Jangan seperti ini. Ini salah. Tapi kamu mau, dan aku suka itu. Mas. Dengan cepat Dewangga membalik tubuh polos Zahra dan memeluknya erat. Fantasinya selama ini terwujud. Keduanya mandi bersama. Kau sangat indah. Dewangga mengecup pipi Zahra dan beberapa kali mengecup bibirnya juga. Perlakuan intim Dewangga sangat berpengaruh pada detak jantungnya yang sangat cepat. Sayang, aku ingin kamu. Zahra menggigit bibir bawahnya dan mencoba melepaskan diri. Semalam keduanya telah berbuat salah, tapi apa akan mereka ulangi lagi? Jangan pergi. Dewangga segera memeluk Zahra lebih erat. Keduanya saling menempel dan Zahra merasakan tubuh Dewangga menegang. Mas. Dewangga tetap Dewangga. Dia akan melakukan apa yang dia mau. Seperti saat ini. Tangan Dewangga mengusap bagian tubuh Zahra dan semakin turun, sampai tangannya mencapai titik paling sensitif milik Zahra. Dewangga mengusap bagian itu dengan pelan dan sedikit menekannya. Dan itu membuat Zahra terpental. Mas, jangan. Kenapa? Suamimu tak pernah melakukannya, bukan? Aku akan melakukannya setiap saat untukmu. Aku bersuami, bersetan. Kamu menyukainya, bahkan ekspresimu mengatakan kalau kamu ingin aku masuki. Zahra benar-benar ingin melepaskan diri, walau dia ingin merasakan lebih jauh. Tapi dia tak suka perkataan Dewangga. Lepas. Zahra mendorong Dewangga, dan keduanya terlepas. Zahra segera memakai kimononya dan keluar dari kamar mandi. Sedangkan Dewangga termenung. Dia sepertinya salah bicara. Dia berbicara dengan wanita super PK, bukan dengan wanita yang biasa dipanggil Jalang. Zahra segera keluar dari kamar Dewangga. Dia sudah tak peduli dengan pelayan yang sedang membersihkan rumah. Dia berlari sambil menangis tentu saja. Zahra mengurung dirinya di dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan juga pikirannya tentang Dewangga. Setelah lama Zahra di dalam kamar mandi, Zahra keluar dan memakai dress. Kepalanya sekarang begitu pening dan perutnya begitu mual. Aku kemarin tak makan apapun. Zahra mengingat lagi. Dia hanya melakukan sarapan dan minum kopi sepanjang hari. Tak lupa malam dia minum alkohol. Sudah pasti, asam lambung Zahra kumat lagi. Kenapa harus sekarang Zahra sakit? Zahra segera meminum obatnya dan keluar dari kamar. Ya, seolah tak ada apapun walau matanya terlihat sedikit merah. Zahra masuk ke dapur untuk mengambil buah dan mengupasnya. Dia akan muntah jika memakan makanan di atas meja sana. Dia akan membuat jus saja. Melihat makanan ditata dengan baik di atas meja makan membuatnya mual. Saat sedang masuk ke dalam alam konsentrasinya,
Zahra dikejutkan sepasang tangan yang melingkar di tubuhnya. Maafkan aku. Ya, aku tak bermaksud melakukan itu. Sayang. Mas, lepaskan. Kamu belum memaafkanku. Mas. Dilihat pelayan nanti. Apa peduliku? Mas. Maafkan aku ya. Iya. Dewangga segera membalik tubuh Zahra. Dan lelaki ini melihatnya dengan jelas, mata Zahra yang bengkak dan memerah. Tentu wajah pucat Zahra terlihat jelas, tapi dia kira kalau Zahra tak memakai makeup jeti pucat. Kamu menangis? Ya, maafkan aku. Lupakan Mas. Tentang apa? Tentang kita semalam. Tidak, aku mau ini terus berlanjut. Kenapa? Karena aku mencintaimu. Aku istri adikmu. Aku tak peduli. Lah, aku hanya mau kamu. Zahra benar-benar tak tahu lagi harus bagaimana. Lelaki ini tak terbantah. Tapi di sisi lain, Zahra juga menginginkan lelaki di depannya ini. Ayo sarapan. Aku minum jus saja. Maid sudah memasak. Makan dulu ya. Aku tidak makan. Dewangga menghela nafas. Dia kira Zahra masih marah padanya. Jeti dengan antusias Dewangga membawa Zahra duduk di bar kitchen dan mengambilkan Zahra sepiring nasi goreng. Mas, aku tidak makan. Sesuap saja ya. Mas, buka mulutmu. Mau tak mau Zahra membuka mulutnya dan menerima suapan Dewangga. Walau perutnya terasa diaduk, tapi Zahra tetap menelannya. Sekali lagi. Mas. Zahra kembali membuka mulutnya dan menerima suapan itu, tapi belum sampai tertelan. Perut Zahra sudah tak bisa dia tahan. Pergi Mas. Zahra segera turun dari bar dan berlari menuju kamar mandi yang berada di dapur. Dia memuntahkan semuanya yang dia makan tadi. Bahkan ini sangat menyakitkan karena tak ada apapun yang bisa dia muntahkan. Sayang, kamu kenapa? Zahra tak menjawab dan masih saja mencoba memuntahkan apapun itu walau hasilnya nihil. Minum dulu. Zahra segera mengambil gelas yang dibawa oleh Dewangga dan kembali muntah. Setelah sedikit lebih lega, Zahra mencoba berdiri, tapi dengan cepat Dewangga mengangkat tubuh Zahra dan menggendongnya ke kamar utama. Zahra tak memprotes apapun. Dia tak bisa berpikir dan dia begitu lemas. Pusing juga melanda dirinya. Rasanya dia ingin pingsan saat ini. Kamu kenapa? Kamu hamil? Akan aku telepon Farid. Aku tidak hamil. Zahra segera menjawab dan Dewangga mengerutkan keningnya. Dia bingung. Kalau hamil pun tak apa. Kalau Farid tak mau mengakui anak itu, Dewangga dengan senang hati mengakuinya. Zahra, aku melakukan kontrasepsi 10 tahun Mas. Kamu gila, Rah. Kamu muda, kamu sehat, dan menurut begitu saja dengan keinginan Farid. Mas, aku akan menghubungi dokter. Tidak perlu, aku hanya perlu minum obat. Tidak, kamu harus diperiksa. Kalau perlu melepas kontrasepsimu juga. Mas, jangan membuat masalah. Apa? Kalau kamu hamil, akan aku akui anak itu. Mas, bisa tolong jangan pusingkan ini. Dewangga menghela nafas dan duduk di samping Zahra. Dewangga memeluk Zahra pelan dan mencium keningnya pelan. Aku akan selalu ada untukmu. Sayang, jangan takutkan apapun. Aku tak takut, Mas. Itu bagus, istirahat yang cukup dan kita akan melakukan pemeriksaan sebentar lagi. Zahra terbangun dengan keadaan yang lumayan terkejut. Karena dia berada di kamar utama dan juga selang infus di tangan kirinya. Sedangkan Dewangga tidur di sampingnya sambil memeluknya. Nampak begitu nyenyak dan nyaman. Kenapa dirinya harus menerima infus? Zahra benar-benar berpikir dengan keras, bahkan dia tak ingat kalau dia sakit. Hanya asam lambungnya yang kambuh. Apa keadaannya tadi begitu mengkhawatirkan? Zahra mencoba melihat ke arah Dewangga, dan lelaki ini memeluknya begitu posesif. Zahra dengan pelan mengusap pipinya dan membangunkan Dewangga. Mas. Dan belum sampai panggilan ketiga, Dewangga telah bangun dan segera duduk. Kamu butuh bantuan? Sayang, ada yang sakit. Dewangga nampak panik dan segera menanyai keadaan Zahra, bahkan Dewangga akan menghubungi dokter pribadinya. Tentu Zahra segera menahan tangan Dewangga yang siap menelpon dokter pribadinya. Aku tidak apa-apa, Mas, aku hanya ingin bangun. Kamu mau makan sesuatu? Kamu belum makan apapun. Kamu juga harus minum obat. Aku ingin makan ayam goreng di depan komplek. Di sana sepertinya ada sebuah kedai.
Sayang, jangan mengada. Kamu hanya boleh makan makanan lunak. Kamu kan yang menawari aku makan kan? Aku ingin ayam goreng. Aku buatkan bubur saja ya. Iya, tapi di atasnya ditaruh ayam gorengnya. Dewangga menghela nafas dan akhirnya mengangguk. Menuruti keinginan Zahra, Dewangga segera keluar dari kamar untuk membuatkan Zahra bubur dan menyuruh maid membeli ayam goreng. Sedangkan Zahra masih setia di atas tempat tidur untuk menunggu Dewangga datang. Untuk pertama kalinya keinginannya dituruti oleh orang lain. Ini membuat hatinya tersentuh. Bukankah hal seperti ini membuatku akan terjatuh lebih dalam? Ya, Zahra berpikir tentang kedepannya bagaimana. Dia mungkin melangkah terlalu jauh tapi dia tak bisa mundur. Secara naluri, Zahra ingin tetap di samping Dewangga dan diperhatikan. Zahra melihat ponselnya dan rupanya sang suami mengiriminya pesan. Mas Farid, apa yang kamu perbuat? Kenapa menyusahkan Mas Angga? Kamu ini sudah dewasa, jangan seperti anak kecil. Bisa-bisanya kamu menumpang di sana dan sakit. Zahra tersenyum getir. Sang suami tak menanyakan bagaimana keadaannya, malah menyalahkannya karena sakit. Zahra tak ingin membalas apapun. Dia terlalu muak dengan semua hal yang diperbuat sang suami. Bukankah ini bukan hubungan yang sehat bagi pasangan suami istri? Lelaki itu sama sekali tak mencerminkan sifat suami yang mengayomi. Tak lama, Dewangga datang membawa senampan makanan. Tentu menu utama adalah bubur nasi dengan ayam goreng yang sudah disuir di atasnya serta segelas air putih. Mata Zahra yang awalnya sayu segera berbinar karena isi nampan yang dibawa oleh Dewangga. Ayo makan. Mas yang membuat makanan ini. Ya, memang siapa lagi? Maid mungkin. Untuk orang tersayang harus ditangani sendiri. Zahra hanya tersenyum dan tak menanggapi perkataan Dewangga. Dia lebih memilih untuk mengambil buburnya dan makan. Walau perutnya masih tak enak, tapi Zahra memaksakan untuk makan. Dewangga telah repot-repot membuatkannya makanan, jadi dia harus menghargai perlakuan Dewangga. Apa masih tak enak? Apa perlu panggil dokter? Tidak mas, hanya sedikit tak enak saja. Mungkin efek dari muntah tadi. Aku tadi sudah mengabari Farid tentang ini. Mungkin besok atau lusa dia pulang. Mas Dewa seharusnya tak mengatakan apapun. Kenapa? Mas Farid pasti sangat sibuk, dan mungkin dia tak akan pulang. Pasangan itu prioritas utama. Sayang. Apa kamu tak sadar mas? Kamu baru saja memanggilku sayang. Apa aku salah? Menurutmu, kamu harusnya memanggilku adik ipar. Aku akan memanggilmu sayang atau baby kapanpun aku mau. Aku tak akan memanggilmu adik. Mas, walau kamu bukan pasangan resmiku, aku akan tetap membuatmu menjadi prioritasku dan paling utama. Kenapa topik kita seperti ini? Karena aku ingin kamu mengingatku setiap saat. Sayang. Mas, ada apa? Untuk kejadian kita kemarin, tolong jangan sampai Mas Farid tahu. Kenapa? Aku tak tahu harus bagaimana kalau Mas Farid tahu. Aku tak bisa bayangkan bagaimana hancur dan marahnya Mas Farid. Dewangga terdiam menatap Zahra. Tangannya mengepal erat. Emosinya tiba-tiba naik begitu saja. Perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Farid sampai memiliki istri sesempurna Zahra? Tapi lelaki itu malah berselingkuh dan menghasilkan anak. Sialan, bukan. Dia tak bisa mengontrol emosinya jika terus saja membicarakan Farid dengan Zahra. Bagaimanapun selain tentang perselingkuhan Farid, dia juga cukup cemburu tentang hubungan keduanya. Aku harus pergi ke ruang kerja. Sayang, bekasmu makan akan diambil maid. Ya mas. Zahra menatap Dewangga yang keluar dari kamar begitu saja. Apa ada sesuatu yang salah? Apa ada perkataan Zahra yang salah sampai membuat Dewangga marah? Zahra terus saja memikirkan apa yang terjadi dengan Dewangga. Zahra tak menghabiskan makanannya bertepatan dengan maid serta seorang dokter datang. Dokter memeriksa Zahra dan melepas infus yang terpasang pada tangan Zahra. Zahra menatap bekas infusnya dan lekas menatap dokter lelaki itu yang sedang menulis resep obat. Aku tak apa, kan? Ya, kamu memiliki sakit dan harus menjaga pola hidupmu dengan baik. Terima kasih. Zahra duduk dan tersenyum saat dokter itu pergi. Zahra terdiam kembali. Zahra sama sekali tak bisa istirahat dan menatap pintu masuk. Sudah beberapa jam Dewangga tak kembali. Kemana lelaki itu? Zahra menduga-duga dan akhirnya memilih untuk turun dari ranjang dengan pelan.
memakai kardigan rajutnya dan berjalan dengan pelan untuk keluar dari kamar. Tujuan utamanya adalah ruang kerja Dewangga. Karena lelaki itu mengatakan kalau dia berada di ruangan itu. Berjalan dengan pelan dan membuka pintu ruangan itu. Untuk pertama kalinya Zahra masuk ke dalam ruangan ini, dan ini menakjubkan. Rak-rak buku tersusun rapi dengan ratusan buku. Zahra melihat sekeliling. Kursi kerja Xavier kosong, dan rupanya lelaki itu berdiri di tepi jendela. Tatapan Dewangga lurus ke depan sedangkan tangannya memegang sebatang rokok. Untuk pertama kalinya, Zahra melihat Dewangga merokok. Zahra mendekat, tentu suasana di sekitar lelaki ini begitu dingin. Zahra memberanikan diri untuk mendekat dan memeluk Dewangga dari belakang. Tentu lelaki itu begitu terkejut. "Sayang, kamu marah? Marah dengan siapa?" Aku sama sekali tak pernah bisa marah denganmu. Aku hanya lelah. Maafkan aku sudah merepotkanmu. Aku selalu merepotkan orang-orang di sekitarku." Zahra tanpa sadar meneteskan air mata. Dia mengingat bagaimana perlakukan orang lain termasuk sang suami yang mengatakan kalau Zahra ini adalah orang yang suka merepotkan. Dewangga yang merasa ada yang salah dengan Zahra segera berbalik dan memeluknya. Dewangga melihat ke arah Zahra dan rupanya dia menangis pelan. "Hei, kamu sama sekali tak merepotkan sayang. Aku tak pernah merasa kamu repotkan. Tapi aku ini memang seperti itu, Mas. Jangan menghiburku." Dewangga tersenyum dan memeluk Zahra semakin erat. Wanita ini begitu perasa. Mungkin Farid mengatakan sesuatu yang tak enak sampai membuat Zahra menangis. "Sayang, jangan pikirkan apapun. Kamu adalah wanita paling sempurna yang aku temui." "Benarkah?" "Tentu, wanita yang paling cantik, baik, dan secerdas kamu tak mungkin merepotkan. Mungkin mereka saja yang buta." Zahra tersenyum walau hatinya masih saja sedikit sendu. Dia harus menghargai Dewangga yang menghiburnya. Dewangga melihat penampilan Zahra dan tentu dia segera menegur Zahra. "Hei, kenapa kamu tak memakai sendal? Kamu itu sakit. Nanti kalau kakimu dingin bagaimana?" "Aku tak apa. Tadi terburu mencarimu." Dewangga menghela nafas dan mengecup kening Zahra. Hangat rasanya dicari oleh orang yang cukup dia sayang. "Kamu harusnya memanggil seorang maid untuk memanggilkan aku. Bagaimana kalau kamu drop? Mas, kamu terlalu protektif." Dewangga tak segera menjawab dan segera mengangkat tubuh Zahra untuk kembali ke kamar. "Kamu pasti belum minum obat. Ayo minum obat dan istirahat." Keduanya segera masuk ke dalam kamar, mendudukkan Zahra di ranjang. Sedangkan Dewangga segera mengambilkan obat untuk Zahra. Setelah minum obat, Zahra segera berbaring untuk tidur. "Ayo istirahat, akan aku temani." "Terima kasih, Mas." Zahra tersenyum dan melihat Dewangga berbaring di sampingnya. Lelaki ini segera memeluknya erat dan sesekali mengusap tangannya pelan. Bagaimana dia mundur kalau Dewangga memperlakukannya dengan baik? Bahkan hal-hal tabu ini tak bisa membuatnya jauh dari Dewangga. Sepertinya sedikit lebih lama memiliki hubungan seperti ini tak apa.